Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Karunia. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi yang akan saya bawakan, yaitu mengenai tujuan pendidikan Islam, urgensi pendidikan Islam, prinsip pendidikan Islam, visi misi pendidikan Islam, perbedaan dan persamaan pendidikan Islam, serta taksonomi tujuan pendidikan Islam. Yang pertama, yaitu tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam menurut Muhammad Atiyah Al-Abrashi ada dua. Yang pertama, yaitu tujuan akhlak. Tujuan pendidikan Islam yang sebenarnya adalah mencapai suatu akhlak yang sempurna. Lalu yang kedua, memperhatikan agama dan dunia sekaligus. Seperti sabda Rasulullah SAW, "A'malu lid dunya ka'annaka ta'ishu abadan wa a'malu li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan," yang artinya beramallah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup untuk selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati esok hari. Dari hadis ini kita memahami bahwa Rasulullah SAW itu tidak hanya memikirkan dunia semata, tetapi beliau juga memikirkan untuk hidup, untuk bekerja mencari nafkah untuk dirinya dan anak istrinya, dan juga beramal bagi kehidupan di akhirat kelak. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu urgensi dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam sebagai usaha mengembangkan fitrah manusia dengan ajaran Islam agar terwujud atau tercapainya kehidupan manusia yang makmur dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan maksud dari mengembangkan fitrah manusia. Fitrah dalam artian yaitu asal kejadian, kesucian agama yang sebenarnya, maksudnya yaitu mengembangkan manusia dengan agama yang benar, yaitu dengan ajaran Islam. Selanjutnya, materi ketiga mengenai prinsip pendidikan Islam. Omar Muhammad At-Tomi As-Saibani menjelaskan bahwa ada beberapa prinsip-prinsip yang mendasari tujuan pendidikan Islam, yaitu diantaranya 1. Universal atau menyeluruh, yaitu Islam menjadi dasar dari pendidikan berpandangan menyeluruh terhadap kehidupan manusia, masyarakat, dan alam semesta. Kedua, keseimbangan dan kesederhanaan, yaitu pendidikan Islam berupaya untuk mewujudkan keseimbangan antara aspek-aspek pertumbuhan bagi kehidupan pribadi dan masyarakat, pemeliharaan kebudayaan-kebudayaan, dan kebutuhan masa depan. Ketiga, kejelasan, yaitu pandangan pendidikan Islam yang bersifat menyeluruh dan seimbang, jelas dan terang dalam prinsip ajaran dan hukumnya, serta memberikan jawaban yang tegas dan jelas bagi jiwa dan akal. Materi selanjutnya yaitu visi misi pendidikan Islam. Visi pendidikan Islam yang melekat pada visi ajaran Islam itu sendiri yang terkait dengan visi kerasulan, yaitu membangun sebuah kehidupan manusia yang patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seluruh aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya, serta membawa rahmat bagi seluruh alam. Dengan demikian, visi pendidikan Islam sebagai sejalan dengan visi ajaran Islam yang bertumpu pada terwujudnya kasih sayang bagi semua makhluk ciptaan Tuhan. Misi pendidikan Islam juga erat kaitannya dengan ajaran Islam, yaitu adanya upaya memperjuangkan, menegaskan, melindungi, mengembangkan, menyantuni, dan membimbing tercapainya tujuan keadilan agama bagi manusia. Misi ajaran Islam untuk memuliakan manusia yang juga menjadi misi pendidikan Islam. Materi selanjutnya yaitu perbedaan dan persamaan rumusan pendidikan Islam. Para ahli pendidikan Islam berbeda pendapat mengenai rumusan pendidikan Islam. Ada yang menitik beratkan pada segi pembentukan akhlak anak, adapun yang menuntut pendidikan teori dan praktik, sebagian lagi menghendaki terwujudnya kepribadian muslim, dan lain-lain. Saya simpulkan bahwa persamaan dan perbedaan menurut Al-Ghazali, M. Nasir, dan Hasbullah Bekri, yaitu
Tujuannya untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dalam kurikulumnya mencakup ilmu agama dan ilmu umum serta metode yang digunakan sesuai dengan tujuan pendidikan. Adapun perbedaannya yaitu penekanan pada aspek-aspek seperti tasawuf dalam perumusan Al-Ghazali serta pendekatan metodologis, misalnya penggunaan teknologi dalam perumusan Hasbullah Bakri. Materi terakhir yaitu mengenai taksonomi tujuan pendidikan Islam. Taksonomi adalah klasifikasi atas dasar hierarki dilakukan menurut tingkatan, yaitu dimulai dari tingkatan yang mudah sampai dengan tingkatan yang rumit dan dari tingkatan yang sempit sampai dengan tingkatan yang lebih luas, atau sebaliknya. Adapun rumusan tujuan pendidikan Islam berdasarkan klasifikasi yang bersifat edukatif, logis, dan psikologis, yaitu 1. Tujuan yang menitik beratkan kekuatan jasmaniah atau al-ahdaful jasmaniah, yakni menegaskan bahwa manusia sebagai khalifah di muka bumi yang harus memiliki kemampuan jasmani yang tinggi. Lalu yang kedua, tujuan yang menitik beratkan pada rohaniyah atau al-ahdaful rohaniyah, yaitu mengaitkan kemampuan manusia untuk menerima agama Islam yang inti ajarannya adalah keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cukup itu pemaparan materi dari saya mengenai tujuan pendidikan Islam, urgensi, prinsip, visi misi, perbedaan, dan persamaan serta taksonomi tujuan pendidikan Islam. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.